Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Yang penting tuh sekarang sehat ya teman-teman ya, karena sekarang di dunia ini maupun di Indonesia virus ini makin parah ya. Berdasarkan data kemarin ya, kemarin itu sekarang kan tanggal 1 Mei nih ya. Kebetulan Andrew juga lagi libur di rumah. Nah, kemarin tanggal 30 April Andrew udah cek berita, itu yang terinfeksi corona di Indonesia sudah melebihi 10.000 ya. Dan paling update adalah daerah Surabaya, dia sudah melakukan PSBB, dan juga kalau Jakarta udah duluan ya, bahkan udah diperpanjang sampai 1 bulan malah ya. Nah, terus untuk Tangerang, Andrew juga dengar kabar bahwa PSBB-nya ditambah lagi sampai 15 Mei ya. Tentunya ini akan membuat kita lebih banyak di rumah dan nggak bisa kemana-mana juga ya. Karena biasanya kalau Andrew kan kalau weekend begini kayak libur gini tanggal merah, Andrew kan biasanya ke mall, makan, nonton gitu ya. Tetapi sekarang mall nggak buka gitu loh. Jadi memang kita semua dipaksa untuk bisa bertahan di rumah gitu ya. Nah, selain bertahan di rumah, tentunya ada juga yang kita mesti perhatikan, yaitu bagaimana ketahanan dengan tabungan kita gitu ya. Karena banyak juga teman-teman Andrew yang memang dia work from home tetapi gajinya dipotong, ya kan? Ya mungkin teman-teman yang merasa dengar YouTube ini juga mungkin ada yang kepotong gitu ya, mungkin teman-teman di rumah tapi gaji dipotong gitu kan. Nah, jadi itu kan secara tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi kita semua, bukan hanya kalian tapi ini semua ya. Nah, jadi Andrew punya solusi adalah, pertanyaannya bagaimana cara supaya kita bisa tetap produktif dari rumah. Satunya adalah dengan cara trading ya, karena dengan trading kita bisa mendapatkan profit, kita tetap bisa mendapatkan income ya, minimal kalian tetap bekerja gitu loh ya, karena trading itu merupakan salah satu pekerjaan, merupakan salah satu profesi, walaupun ya belum banyak sih orang-orang yang menjadikan trading itu merupakan salah satu pekerjaan yang utama gitu ya. Kalau Andrew kan memang udah jadi profesi utama gitu kan. Masih banyak tuh teman-teman yang menjadikan trading itu adalah salah satu pendapatan sampingan. Ya nggak salah juga ya, karena memang kalau belum bisa konsisten, belum bisa profit konsisten, malah Andrew tidak menyarankan untuk bisa menjadikan trader itu adalah pekerjaan utama. Karena trading itu adalah dagang. Ibaratnya kita dagang. Yang namanya dagang itu tidak pasti untung, tidak selalu untung. Ada untung, ada rugi gitu. Jadi teman-teman mesti ingat juga bahwa trading itu adalah sesuatu aktivitas jual beli, berdagang. Jadi bukannya pasti untung. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang nanya sama Andrew ya kan, "Bak, kalau saya ikut trading pasti untung nggak? Pasti profit nggak? Ada garansi nggak?" Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebenarnya mohon maaf Andrew tuh males jawabnya. Karena yang namanya pasti untung, pasti profit, pasti cuan, garansi, itu namanya bohong, penipuan, nggak ada ya. Mungkin teman-teman lihat deh di YouTube Andrew selalu menjelaskan ini loh resikonya, ini loh bahayanya, ini loh yang teman-teman harus perhitungkan. Ya, jadi yang namanya trading itu tidak pasti untung, trading itu tidak pasti tidak pasti cuan, tidak pasti garansi profit, nggak ada, bohong itu ya. Kalau ada yang begitu itu namanya bohong ya, penipuan ya. Jadi Andrew itu biasanya kalau Andrew menjelaskan selalu pakai estimasi dan juga harus ada risiko yang teman-teman harus tanggung. Nah, jadi sebelum teman-teman masuk trading, pelajari dulu tuh resikonya,
pelajari dulu akibatnya, pelajari dulu segala bentuk plus minusnya. Jangan hanya lihat manisnya aja, enggak. Jadi trader yang hebat itu adalah dia yang bisa menerima resiko. Dia yang bisa memperhitungkan resiko. Itu adalah trader yang hebat, teman-teman ya. Kalau trader yang hebat dia hanya bisa mau untung doang, nggak usah trader namanya, itu nenek-nenek juga bisa kan gitu kan. Nah, jadi Andrew mau teman-teman dari video ini mendapatkan edukasi yang benar-benar clear. Jangan sampai tersesat, jangan sampai teman-teman juga tertipu. Mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan forex ini, bilang, oh ini pasti untung, ini pasti cuan, ini dijamin untung, garansi. Nggak ada itu. Kalau ada Andrew mau ikut, gitu aja deh ya, titik ya. Nah sekarang Andrew karena lagi di rumah, seperti tadi Andrew bilang, ini kan tanggal 1 nih, tanggal 1 Mei, hari ini adalah hari buruh ya, hari buruh internasional, dimana kita tanggal merah, dan kebetulan juga hari ini hari Jumat. Jadi Andrew lagi di rumah dan Andrew lagi sempat untuk buat satu video tutorial. Video tutorial kali ini Andrew menggunakan Android ya. Kebetulan biasanya kan kalau Andrew bikin tutorial nih, marketnya lagi tutup ya. Karena kenapa? Biasanya Andrew bikin kan Sabtu Minggu gitu ya. Nah tapi sekarang Andrew bikin Jumat, dimana Andrew-nya lagi libur ya, aktivitas lagi libur, tapi market tetap buka gitu ya. Nah jadi Andrew bisa memanfaatkan kondisi seperti sekarang untuk membuat video ya. Oke, kita langsung lihat aja ke dalam layar Android yang Andrew punya ya. Ini adalah MetaTrader 4 teman-teman ya. Jadi MetaTrader itu kan ada 4, ada 5 ya. Yang sekarang Andrew pakai adalah MetaTrader 4 ya. Dan jam waktu di Andrew lagi bikin itu jam 10.55. Sementara jam waktu di MetaTrader adalah jam 6.55. Jadi ada perbedaan waktu. MetaTrader itu lebih lambat 5 jam ya. Jadi sering banyak yang nanya ke Andrew, Pak ini kok jam MetaTrader-nya beda ya dengan jam kita. Ya beda, jam MetaTrader punya jam sendiri ya. Maksudnya mereka punya server sendiri. Dan sekarang teman-teman lihat ya, itu di jamnya itu adalah jam 6.56. Sekarang jam Andrew adalah jam 10.56 ya. Nah, yang paling atas itu adalah market Euro USD. Untuk bawahnya itu ada yang namanya spread. Nah, spread ini juga Andrew akan jelaskan. Spread itu adalah perbedaan harga jual beli ya. Andrew kasih tahu dulu ya. Ini adalah real account ya, bukan demo. Ini kasih tahu dulu ya. Nah, ini adalah real account, real server ya. Jadi ini adalah harganya harga real ya, bukan harga demo, oke? Nah, spread itu adalah perbedaan harga jual dan beli, selisihnya, dimana kalau andai kata kita mau masuk ke bank, di situ kan ada harga bid sama harga ask ya, harga bid sama harga ask ya. Jadi ada harga jual, harga beli. Misalnya kita mau beli dolar nih, pasti ada harga dolar, misalnya harga dolar 15.000, jualnya 15.500 misalnya. Terus kalau belinya itu 14.500. Nah, itu ada selisih kan 1.000. Nah, itu yang disebut dengan spread. Nah, sama dengan MetaTrader ini itu juga sama. Dia ada harga jual, ada harga beli, ya. Teman-teman lihat ya, di sebelah kanan lagi. Nah, yang mana harga jual? Yang harga jual itu adalah yang 109.453. Itu adalah harga jual, dimana kalau kita beli dapatnya harga jual, ya. Itu disebut dengan yang sebelah kanan ya. Nah, sementara kalau yang 1.0433 itu namanya harga untuk kalau kita mau jual ya, kalau mereka beli gitu ya. Jadi dimana kalau yang namanya ask itu yang 1.0945 selalu lebih tinggi. Nah, perbedaannya itu 20 pips ya, teman-teman bisa lihat itu 20 pips. Artinya apa? Kalau kita melakukan jual dan beli secara bersamaan, pasti kita rugi. Ruginya di mana? Rugi di spread. Itu sama kayak misalnya kita mau beli emas Antam juga pasti ada spreadnya. Nah, jadi banyak yang teman-teman masih bingung, Pak, spread itu apa? Nah, itu yang udah dijelasin ya. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi harganya itu dia bergerak antara dia merah dan biru ya dalam hal ini. Jadi kalau misalnya merah artinya marketnya sedang turun. Ya, turun dalam arti kata dia bergerak turun, sementara kalau biru dia bergerak naik ya. Kita lihat lagi kolom kedua di baris selanjutnya itu GBP USD. Artinya apa? Ini adalah market antara pound sterling dengan USD ya. Berapa? Jadi 1.25652. Artinya apa?
1 GBP dapat ditukar dengan 1,25652 US dollar. Oke. Itu disebut. Nah, jadi gini ya. Untuk market forex itu dibagi juga menjadi dua jenis ya. Quotation forex itu dibagi menjadi dua, ada yang direct, ada yang indirect. Nah, kalau yang indirect itu seperti contohnya Euro USD. Jadi yang USD-nya di belakang ya, Euro USD, GBP USD, dan Australian USD itu juga di belakang, New Zealand USD itu juga di belakang, cuma New Zealand-nya itu di bawah ketutup ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, kalau yang USD Japanese Yen itu disebut dengan indirect ya, indirect ya. Indirect itu artinya USD-nya di depan ya. Jadi cara bacanya adalah USD JPY 107.118, artinya 1 US dollar bisa ditukar dengan 107.112 Japanese Yen. Gitu ya cara ngitungnya ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Dan untuk pairnya itu juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya major pair ya. Major pair itu adalah mata uang yang diperhitungkan dengan US dollar, contohnya Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, USD Swiss franc, USD Australian USD ya. Ada USD Canadian dollar, New Zealand USD. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan cross rate. Nah, kalau yang cross rate contohnya ini ya, untuk ke bawah dulu ya. Nah, misalnya ini ya. Euro Japanese Yen, Euro Swiss franc, Euro GBP itu disebut dengan cross rate ya, artinya mata uang yang cross ya, mata uangnya dia tanpa USD itu yang cross. Nah, sekarang kita lihat aja chartnya teman-teman ya. Kita ambil contoh aja yang paling atas ya. Misalnya kita mau lihat chart Euro USD, kita tinggal klik di sini ya. Kalau kita klik new order artinya kita mau trading, tapi kalau kita mau lihat chart artinya kita mau melihat grafiknya ya. Kita klik yang open chart. Nah, teman-teman di sini Andrew pakai time frame-nya yang H1, artinya satu candlestick di sini ini untuk pergerakan 1 jam ya. Di sini Andrew menggunakan moving average yang 12 dan 24 eksponensial ya. Mungkin kalau teman-teman lihat video-video sebelumnya, Andrew sudah pernah kasih tahu bagaimana cara membuat moving average untuk menghitung tren. Di sini Andrew menggunakan moving average yang eksponensial ya. Jadi yang hijau itu eksponensial yang 12 periodenya, sementara yang merah itu adalah eksponensial yang 24 ya. Kenapa Andrew pakai periode 12 dan 24? Karena satu hari itu terdiri atas 24 jam ya. Nah, di sini jelas euro ini terlihat masih trennya bullish. Andrew coba ambil garis dulu ya. Oke. Jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini ada berpotongan di mana garisnya bullish ya. Garis hijaunya berpotongan ke atas dari merah, artinya apa? Artinya euro kita hitung ini masih akan terus naik ya. Jadi kita prediksi ini masih akan terus naik. Naiknya sampai seberapa jauh kita nggak bisa lihat dari sini ya. Kita nggak bisa lihat, tetapi kita bisa ambil resisten yang paling tinggi dari sini ya. Kita ambil resisten paling tinggi di sini, teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman lihat di kiri atas ya, teman-teman lihat di kiri atas, misalnya yang ini ya. Di kiri atas itu ada Euro USD H1, lalu ada 1.08566. Nah, itu ada urutannya juga teman-teman, mohon dicatat ya. Jadi itu adalah cara membaca candlestick secara instan, di mana urutannya adalah yang angka yang pertama itu adalah harga open. Yang angka kedua adalah harga high, yang ketiga adalah harga low, yang 109512 itulah adalah harga close ya. Misalnya kita geser lagi nih. Bisa geser lagi misalnya ke sini ya. Nah, di sini maka angkanya akan mengikuti open, high, low dan close, dan itu di semua broker pasti sama, nggak ada bedanya. Oke. Nah, sekarang kita mau ganti time frame-nya ya. Kita mau ganti time frame, kita tinggal klik aja di sini. Habis itu kita ganti, misalnya kalau teman-teman mau scalping ganti yang M5. Nah ya. Nah, ini adalah market untuk euro terhadap USD time frame-nya 5 menit. Artinya apa? Teman-teman bisa lihat ya. Di sini Andrew gedein ya. Nah, artinya ini dia bergerak kalau dari moving average-nya yang hijau,
Artinya yang hijau itu berada di atas, artinya sementara ini juga masih akan bullish ya, marketnya masih akan terus naik. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat harga euro ya, harga euro ini masih terus naik. Naiknya sampai kapan nggak tahu. Itu hanya bisa diprediksi oleh alat-alat yang Andrew biasa pakai di YouTube, di laptop maksudnya ya. Nah sekarang kan Andrew pakai Android. Terus terang kalau Andrew di Android nggak ada alatnya, dan memang di Android itu belum ada alatnya di dunia yang bisa masuk Android ya. Custom indikator, robot nggak ada ya, semuanya harus pakai laptop. Jadi kalau ada yang nanya lagi sama Andrew, Pak Andrew, kalau saya trading pakai Android, saya bisa nggak pakai indikator customnya yang dari Profit Training? Nggak bisa. Jadi belum ada indikator yang bisa dimasukkan ke dalam Android ya. Memang belum ada. Jadi kalau teman-teman mau lebih profesional, mau trading secara profesional, ya harus pakai laptop ya. Laptop boleh MT4 atau MT5 yang versi Windows, atau yang Apple, yang Mac maksudnya ya. Tapi kalau untuk Android itu hanya untuk memudahkan kita untuk bisa memantau harga ya. Nah, Andrew juga mau info buat teman-teman yang mungkin tradingnya pakai robot ya. Jadi kalau trading pakai robot itu juga kita harus selalu nyalakan laptop, karena kenapa? Semua robot di dunia ini ya, kalau mau tradingnya 24 jam itu laptopnya harus nyala 24 jam gitu ya. Nah sementara kan nggak mungkin juga laptop kita nyala 24 jam. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita menggunakan yang namanya VPS ya, Virtual Private Server. Nah baru bulan kemarin Profit Training sudah meluncurkan sebuah VPS canggih ya, plusnya apa? Plusnya, kelebihannya dari Profit Training ini adalah sudah plus jasa setting dan support. Nah ya, sudah plus jasa setting dan support ya. Jadi buat teman-teman yang trading dengan robot dan belum bisa menemukan VPS yang canggih, silakan hubungin Andrew aja di Telegram 081599108880. Andrew bisa kasih satu VPS yang sangat-sangat canggih, plus ya, plusnya itu adalah supportnya ya. Kalau VPS memang banyak, di mana-mana banyak, tetapi supportnya yang Profit Training hanya Andrew doang yang punya ya. Maksudnya adalah support yang dari Profit Training memang hanya kita yang punya ya. Kita paling ya, teman-teman bisa lihat kepuasan klien-klien kita itu sangat-sangat puas menggunakan support dari Profit Training ya. Nah, kalau misalnya kita mau balik lagi ke time frame H1, kita tinggal klik aja, kita tinggal klik H1. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi inilah ya, kalau kita mau trading dengan Android, tadi Andrew sudah membagikan beberapa cara-cara yang sangat-sangat mendasar apabila teman-teman mau trading dengan Android. Dan sekali lagi buat teman-teman harus bisa membedakan kalau trading dengan Android itu kita adalah kelebihannya hanya dari segi mobile ya, portable-nya gitu ya. Tetapi untuk dari segi fitur kelengkapan, Andrew sarankan teman-teman tetap memakai laptop ya. Semua trader profesional pasti memakai laptop atau komputer ya. Nggak ada trader profesional pakai Android, nggak ada ya. Nah jadi itu saja yang Andrew mau sampaikan. Jadi kalau teman-teman punya ide konten, silakan komen di bawah. Kira-kira teman-teman butuh Profit Training atau Andrew buatin konten apa, Andrew akan buatin ya. Buat teman-teman yang tadi nggak sempet catat, silakan ya, dapatkan materi ini. Silakan donasi $10 saja, Andrew akan berikan materi ini. Tetapi buat yang mau materi gratis, silakan ya, silakan like, comment, subscribe, dan share. Andrew akan berikan materi ini ya, catatan ini ke dalam email teman-teman secara gratis. Buat yang mau sekali lagi t-shirt gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Andrew Profit Training, supaya Andrew bisa kasih hadiah t-shirt gratis ke rumah teman-teman. Ongkos kirim juga Andrew yang tanggung ya. Nah, apabila teman-teman belajar hal baru hari ini, Andrew mohon dengan segala kerendahan hati subscribe video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan juga di share. Supaya apa? Supaya channel-channel seperti ini yang memberikan edukasi lebih berkembang dan trader Indonesia bisa lebih maju lagi. Jangan mau kalah sama trader-trader asing, bule maupun yang lain-lain. Kita orang Indonesia juga banyak yang jago tentang trading. Yuk kita kalahkan mereka dalam pasal persaingan trading global ini ya.
Nah, akhir kata sampai jumpa di video-video Endo selanjutnya. Salam profits.